Dumalun Semahe, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di minggu yang kedua di bulan September dalam pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, anak-anak yang terkasih, kita akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Karena itu diminta semua berdiri. Mari kita awali ibadah ini dengan pujian bersama NKB 2 ayat 1 dan 6. Hai mari sembah. Sidang jemaat Tuhan, mari kita takbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing pertama Petrus 5 ayatnya 10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kepada Tuhan. NKB nomor 6, patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Mengiringi dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengikuti dan menghayati pembacaan hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat kembali dijemput kita semua berdiri. Saudara-saudara, oleh karena hukum Allah itu menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya lah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah sambil mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. O Allahku, jenguklah diriku. Oh Allahku, jenguklah diriku. Ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Walau dosamu merah, mari kita nyanyikan bersama. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun kan putih bersih, walau dosamu merah, walau
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk satu dalam doa. Pujian dan syukur dipersembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah dan Tuhan kami, yang sungguh-sungguh sampai saat ini tidak pernah meninggalkan kami sendiri, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun kami semua sebagai persekutuan gereja dan jemaat-Mu. Kami merasakan betapa tuntunan penyertaan-Mu yang sempurna itu kami nikmati. Tuhan Bapa di sorga, kendatipun kami sadar bahwa di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, kami masih ada dalam ancaman virus corona. Tetapi kami diyakinkan selalu bahwa kami tidak pernah sendiri, kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami kembali di Sabat-Mu ini mengagungkan, memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, pujian hanya untuk-Mu, dan kami merindukan kehadiran-Mu untuk perjalanan kehidupan kami. Hanya Engkau kekuatan dan pegangan yang kokoh dan kuat dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Kami membaca firman-Mu, dan karena itu Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami. Hadirlah Engkau bagi kami yang merindukan kehadiran-Mu lewat firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua. Tidak saja kami mampu membaca firman-Mu, tapi kami pun mampu menghayati kebenaran firman-Mu di tengah-tengah perjuangan kehidupan kami. Hamba yang berdosa ini, pakailah kiranya menjadi saluran kehadiran-Mu bagi kami semua lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan bersabda bagi kami sedia mendengarkan-Mu. Dalam Kristus firman hidup itu, dipersembahkan doa ini kepadamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian Alkitab pembacaan kita di minggu yang kedua ini dalam Perjanjian Lama melalui Pertama Samuel. Kitab Pertama Samuel pasal 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 13. Pertama Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Bagian ini diberi judul Daud diurapi menjadi raja. Kita akan membacakan bagian ini secara bersama-sama. Kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat?
Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirannya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Samah lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Mari kita merespon pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi bersama, "Adakah tempat baginya?" Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama dari NKB 196 ayat 1 dan 3, "Ku beroleh berkat."
tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau sorat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Jemaat diminta berdiri. Mari berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Allah kekal di sorga, Allah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, teramat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di Sabat-Mu yang kudus, Engkau melayakan kami, boleh menyatakan syukur kami lewat persembahan ini. Terima dan sambut persembahan kami Tuhan, untuk menjadi penata layanan di tengah-tengah jemaat kami. Dan kami memohon, biarlah kiranya kami mampu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima dan sambut persembahan ini Tuhan, terima dan sambut roh jiwa kami, agar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, dan ini persembahan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber berkat kehidupan kami. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan
dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setuju atau tidak setuju kita, tetapi bicara tentang perintah, dan apalagi perintah yang dimaksudkan ini adalah perintah yang bersangkut paut dengan iman percaya kita kepada Tuhan, maka mendengar dan melaksanakan perintah yang diperintahkan ini sesungguhnya merupakan panggilan dan tanggung jawab iman yang harus dilakukan bagaimanapun keadaannya. Dan panggilan memilih menempatkan seseorang untuk menjadi pemimpin, dan apalagi pemimpin dan pelayan umat, memang hanya dan harus sepenuhnya tunduk dalam hakikat kekuasaan Tuhan. Maka ini tentu sangatlah berbeda dengan pemimpin-pemimpin lainnya di tengah-tengah masyarakat. Dan tentang figur seorang pemimpin yang dimaksudkan ini, kita semua saudara saat ini harus diingatkan lagi kepada seorang Samuel, yang adalah seorang yang telah dikaruniai hikmat dan urapan roh. Dan melalui bagian Alkitab pembacaan kita saat ini, Samuel harus segera pergi. Ia harus pergi mendengar, segera menerima dan melaksanakan perintah firman Tuhan. Kata Tuhan dalam firman-Nya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, ayatnya yang ketujuh. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, memahami dan mencermati dengan baik bagian Alkitab pembacaan kita saat ini, pertama Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Maka kepada Samuel sebagai seorang hamba yang telah dikaruniai hikmat dan urapan roh, maka mau atau tidak mau, ini adalah perintah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab iman. Kendati pun Samuel harus diperhadapkan kepada sebuah perasaan yang dilematis, yang sungguh sangat serius. Mengapa saudara? Sebab saat itu Samuel seakan tidak ada pilihan lain selain pilihan ia segera mendengar, menerima dan melaksanakan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan iman. Samuel saudara harus segera mengurapi Daud menggantikan Saul. Kendati pun karena perintah Tuhan ini, Samuel harus menghadapi ancaman bahaya yang sangat besar bahwa Saul akan membunuhnya. Perhatikan ayat yang kedua. Saudara, Saul harus segera diganti sebagai raja. Karena ia telah ditolak oleh Tuhan sendiri karena ketidaksetiaannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya. Kita bisa melihat dalam pertama Samuel pasal yang ke-15. Tuhan kepada Samuel mengingatkan bahwa sebagai hamba dan pelayan Tuhan, ia harus memperhatikan kehendak Tuhan dan bukan harus membela orang yang telah memberontak Tuhan dengan pelanggaran-pelanggarannya. Dalam pembacaan kita ini, saudara sidang jemaat Tuhan, Samuel harus diberi tugas baru oleh Tuhan, bahwa ia harus mencari pengganti Saul. Dan oleh hikmat Tuhan, ia diutus untuk pergi mengadakan upacara persembahan korban.
Dan melalui upacara persembahan kurban dimaksud ini, Tuhan saudara datang dengan menyatakan hikmat pengurapannya, bahwa Daud di antara anak-anak Isai, sungguh Tuhan telah memilihnya. Saudara, disebutkan di sana bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daudlah saudara yang dipilih oleh Allah. Daudlah yang diurapi sebagai Raja Israel. Ia segera menggantikan Saul melalui Samuel. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan terpilihnya seorang Daud dan diurapi oleh Tuhan sebagai Raja Israel menggantikan Saul, sesungguhnya kita semua saudara dapat melihat bahwa ada hal-hal yang sangat prinsip, yang sangat menarik perhatian kita untuk dihayati, untuk direnungkan. Bahwa Tuhan ternyata telah memperkenankan keluarga Isai sebagai keluarga khusus. Bahwa di dalam keluarga ini Tuhan telah memilih Raja Israel, dan memang disebutkan di sana bahwa bukan karena perawakan yang tinggi dan kuat dan berwajah yang penuh wibawa, dan itu pada diri Eliab yang benar-benar berpenampilan sangat meyakinkan, melainkan kepada seorang Daud yang adalah seorang penggembala. Bisa saja saudara Samuel melihat apa yang tampak dipandang mata, tetapi Tuhan terhadap seseorang yang hendak dipakainya, ia lebih melihat hatinya. Hati yang tersembunyi di bagian yang paling dalam, itulah yang dilihat oleh Allah. Hanya Tuhan saudara yang tahu bagaimana hati dan jiwa kita, umatnya, dengan sesungguhnya. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai gereja dan persekutuan orang-orang percaya, bahwa dengan firman Tuhan melalui kitab pertama Samuel 16 ini, kita semua sungguh-sungguh diingatkan bahwa kita semua pun telah Tuhan pilih dan panggil menjadi hamba-hamba pelayannya. Tentu karena hati dan jiwa, karena ketaatan dan kesetiaan kita yang tulus, bukan karena penampilan kita yang meyakinkan itu. Kita semua saudara adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan sendiri melalui karya agungnya yang terus menempatkan kita dan hidup kita memang berbeda dengan orang-orang lain yang dengan penampilan fisik luarnya seakan berkualitas iman, padahal tidak. Karena itu saudara, marilah kita tetap terus dan mampu selalu menunjukkan bagaimana kehidupan kita yang harus berkenan kepadanya, karena hati dan jiwa kita ada dalam ketaatan, ada dalam kesetiaan yang sesungguhnya hanya kepada Dia, Tuhan Allah Daud, dan juga Tuhan Allah kita dalam diri Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kembali saya jemput kita semua berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Roh Kudus berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mari kita tunduk berdoa. Dengan tiada henti-hentinya ya Allah, kami sujud menyembah-Mu. Kami menyampaikan pujian syukur terima kasih kami. Tuhan telah melayakkan kami semua di Sabat-Mu ini melalui ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan memperkenankan kami untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan memperkenankan kami semua untuk kembali mendengar sabda kebenaran-Mu yang selalu mengingatkan kami semua untuk menghayati bahwa hidup kami adalah kehidupan orang-orang yang Tuhan telah selamatkan, orang-orang yang telah dipilih dan terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang berkenan dalam perjalanan pelayanan gereja dan jemaat-Mu. Tuhan Bapa di sorga, kami mengingat lagi bagaimana Tuhan menempatkan Daud untuk menjadi Raja Israel, yang tentu di luar pertimbangan manusia. Ia hanyalah seorang penggembala, tetapi ialah yang dipilih oleh Allah. Dialah yang berkenan di mata Allah, layak menjadi pemimpin yang Tuhan pakai dalam perjalanan keumatan Israel sebagai bangsa, umat pilihan-Mu. Tuhan Bapa di sorga, demikian pun tentu gereja sepanjang masa kami semua, baik sebagai hamba dan pelayan maupun sebagai umat-Mu, dimanapun kami berada. Kami adalah umat yang telah Engkau pilih menjadi hamba yang menghamba kepada-Mu, menjadi pelayan yang harus hanya melayani Engkau dan menempatkan Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan kami percaya lewat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami mampu menghayati kebenaran firman-Mu ini dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Bapa di sorga, karena firman-Mu ini pun kami saat ini dilayakkan untuk bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu yang di pekan ini bersyukur oleh karena ketambahan usia dalam hidup ini. Kami berdoa dan mendoakan hamba-hamba-Mu yang berhari ulang tahun, Saudari Putri Misa, Pendeta Jes Panggulu, Ibu Sunarti, Ibu Ida Nuraini, Saudara Angelita R. Salsa, Saudari Yosepin P. Tias, juga bersama dengan keluarga rumah tangga yang juga bersyukur oleh karena hari ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Abrian Jani Manopo dan Ibu Firman Seika Panggulu, bersama dengan Bapak Tony Tinikada dan Ibu Irma Sumelung. Tuhan Bapa di sorga, sambutlah syukur hamba-hamba-Mu, dan kami percaya kasih dan rahmat-Mu terus menaungi hamba-hamba-Mu sekalian, baik secara pribadi maupun rumah tangga, karena kami yakin bahwa segalanya hanya ke dalam tangan-Mu dan hanya kepada-Mu juga. Semua tersedia untuk setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terus Tuhan Bapa di sorga, kami pun
diingatkan kepada mereka yang tidak bisa bersama kami dalam persekutuan karena dalam kondisi sakit di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Ya Allah, sendengkan telingamu, hadirkan pemulihan-Mu yang sesungguhnya bagi mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka pun bisa bersama di tengah-tengah persekutuan ibadah yang masih kami langsungkan di rumah kami masing-masing. Berdoa dan menyerahkan keluarga rumah tangga yang mungkin ada dalam duka cita, hadirkan penghiburan-Mu sehingga mereka tetap terus berserah hanya kepadamu, sebab Engkaulah sumber pengharapan dan penghiburan sejati. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, setiap anak yatim piatu, ibu janda, orang tua duda lanjut usia dimanapun mereka berada, kami pun berdoa menyerahkan kehidupan mereka di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Biarlah hanya berharap dan hanya kepadamu kami percaya bahwa ada kehidupan yang terjaga, terpelihara dengan penuh damai sejahtera-Mu. Tuhan Bapa di sorga, kami pun tiada hentinya berdoa dan menyerahkan perjalanan bangsa dan negara kami. Karena itu kami berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pemimpin di pelosok pedesaan. Tuhan, pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk membawa bangsa dan negara kami ini bisa keluar dari ancaman pandemi COVID-19 yang semakin menakutkan banyak orang. Karena itu Bapa di sorga, hanya kepadamu kami berserah dan menyerahkan semua gumul ini. Bapak, hanya pada Tuhan jualah kami bisa melewati hari-hari dan kehidupan yang ada dalam penderitaan ini. Tuhan Bapa di sorga, berdoa dan menyerahkan perjalanan gereja Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pemberitaan mimbar gereja-Mu, memberi kekuatan bagi umat-Mu untuk menghadapi apapun. Karena itu Bapa di sorga, kami menyerahkan secara khusus perjalanan pelayanan gereja Masenji Sangita Laut. Kami semua yang ada di resort Gemis Imbar, kami yang ada di Gemis Bethlehem, dalam berbagai program kerja pelayanan di tengah pandemi ini, kami percaya Tuhan masih dan terus memampukan kami semua. Kendati pelayanan ibadah masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, secara khusus ya Allah, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga memasuki minggu-minggu baru dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap suami dalam tugas pekerjaan mereka, di laut, di darat, dimanapun. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Para istri yang mendampingi suami mengurus rumah tangga, anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan yang masih diselenggarakan secara online. Tuhan Bapa di sorga, diberkati perjuangan hamba-hamba-Mu sekalian, mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Hamba-hamba-Mu yang masih terus mencari pekerjaan, Tuhan bukalah tingkap-tingkap langit-Mu. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang selalu berharap dan mempasrahkan hidupnya hanya kepadamu. Tuhan Bapa dalam sorga, kami pun bersyukur, dan kiranya mana hari ulang tahun jemaat-Mu yang ke-53, Tuhan selalu memberkati sehingga kami tetap terus dimampukan menatap hari esok dengan penuh kepastian. Kami terus percaya dan berserah bahwa hanya pada Tuhan jualah kehidupan kami haruslah dipasrahkan. Ini kami semua, ini doa kami bawa hanya kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat maupun simpatisan yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan terima kasih khusus kepada Pendeta Bapak JLT Panggulu STH yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan memberkati keluarga. Diucapkan juga terima kasih kepada Saudara Tommy Oleng selaku organis dan tim multimedia yang telah membantu pelayanan pada Minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakannya di periode tanggal 7 sampai dengan 13 September 2020, antara lain Saudari B. Putri Misa, Bapak Pendeta JLT Panggulu, Ibu Sunarti, Ibu Ida Nuraini, Saudari Angrelita R. Salsa, dan Saudari Yosefin Tias. Selamat juga berulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu pasangan suami istri, di antaranya Bapak Abriani Manopo dan Ibu Firmansyah Ika Panggulu, dan Bapak Tony Tinihada dan Ibu Irma Sumelung. Kiranya sukacita dan kebahagiaan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selalu menaungi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Pemberitahuan pertama, mengingat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi, untuk membatasi kerumunan dan menjaga kesehatan jemaat, maka BPMJ Gemis Bethlehem memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan. Kedua, ibadah KWP tetap dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga dengan pengaturan waktu sesuai dengan jadwal KWP masing-masing. Ketiga, untuk lawatan serta perkunjungan orang sakit, pelayanan doa dapat dilaksanakan melalui telepon, WhatsApp maupun video call oleh Bapak Pendeta. Dan untuk pelayanan lainnya kiranya dapat menghubungi Sekretariat Gemis Bethlehem. Yang keempat, selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Yang kelima, laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat yang dikirim via online, dan jika ada kesalahan penjumlahan atau kesalahan pengetikan, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat. Demikian warta jemaat disampaikan kepada kita semua agar menjadi perhatian jemaat bersama. Dihimbau kepada seluruh jemaat dan simpatisan Gemis Bethlehem untuk tetap bersatu hati. Kita doakan bersama semoga negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19 ini. Sehingga kita dapat segera berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan di gereja kita yang tercinta, Gemis Bethlehem. Salam sehat, salam damai, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Demikian warta jemaat untuk kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita menutup seluruh rangkaian peribadatan kita pagi hari ini. Karena itu jemaat diminta berdiri. Mari kita nyanyikan bersama NKB 207,
taat setia, bertekad yang bulat. Taat setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Saudara sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu hanya kepada Allah, jalanilah kehidupan di hari esok, dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh telah selesai, demikian juga ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.